نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita untuk mempelajari kitab Sahih Bukhari yang masih dalam pembahasan tentang masalah ilmu dan sedang membahas bab yang ke-37, hadis nomor 104 dan hadis nomor 105 insyaallah. Bab ini berkaitan dengan kewajiban orang yang mendapatkan ilmu untuk menyampaikan kepada yang lain. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu liyuballighil ilma asyahidu al-ghaiba. Qalahu Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala haddatsana Laits qala haddatsani Sa'id an Abi Shuraih annahu qala li Amr ibn Sa'id wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah, idzan li ayyuhal amiru uhaddithuka qawlan qama bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qaddam yaumil fathi sami'athu udunayya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynayya hina takallama bih hamidallaha wa asna alaihi thumma qala inna makata harramahallahu wa lam yuharrimha an-nasu wa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawma ihri an yasbika biha dima'an wala ya'dida biha syajarah fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha qad adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum wa innama udina li fiha sa'ah min naharin thumma adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams wa liyuballighi syahidu 'alal ghaiba. Qila li Abi Shuraih ma qala Amr qala ana a'lamu minka ya Aba Shuraih la yu'iduna 'asiyan wala fara bidamin wala fara hisbatin yani bi kharabatin. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdullah ibnu Abil Wahhab qala hadatsana Hammad qala an Ayyub an Muhammad an Nabi Bakrah dzukira an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum
Qala Muhammad wa ahsibuhu qala wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha ala yubalighi syahidu minkumul ghaib. Wa kana Muhammad yaqulu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzalika alla hal balagtu marrataini. Bab yang ke-37, di sini ada dua hadis. Itu hadis nomor 104 dan hadis nomor 105. Bab untuk menyampaikan ilmu atau bab yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir, biar lebih gampang. Bab orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan orang yang belajar ilmu setidaknya harus berkumpul padanya 3 niat. Jadi kalau orang belajar setidaknya harus punya 3 niat. Apa yang dimaksud dengan 3 niat? Yang pertama, tujuan dari belajar adalah raf'ul jahal, untuk mengangkat kebodohan dalam diri. Jadi supaya kita tidak termasuk dari ruang lingkup orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh dalam agama tercela. Yang kedua, li ajlil amal, di mana kita belajar dengan tujuan untuk beramal. Maka Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan, semua masalah yang tidak akan membuahkan amal maka tidak layak untuk dipelajari. Seperti kalangan ahlul kalam. Ahlul kalam itu kan orang yang berbicara cuma qila wa qala dan berbicara hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, tujuan dari belajar adalah linashril ilmi wa raf'ul jahli anil ghair. Tujuan dari belajar adalah menyebarkan ilmu dan menghilangkan kebodohan dari orang lain juga. Maka ini bagian yang ketiga. Oleh sebab itu Imam Bukhari membuat bab orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Dalam makna yang lain, barang siapa yang duduk di majelis ilmu dan ia mendapatkan ilmu, maka selayaknya ia menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Di dalam bab yang sebelumnya kita telah mendapatkan bab bergantian dalam mencari ilmu, yang dikisahkan yaitu hadis tentang Umar dengan orang Ansor. Ya, di mana Umar ibn Khattab mengatakan, aku suka bergantian dengan saudaraku orang Ansor. Jika aku hadir dalam ilmu, maka aku mengetuk pintu saudaraku dan menyampaikan ilmu di hari itu. Dan jika saudaraku yang pergi dan aku tidak pergi, maka ia pun datang menghabarkan kepadaku tentang khobar hadis hari itu. Bab orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi Al-Misri Al-Kilai At-Tinnisi nazili Tunis Misri, Mesir. Abdullah bin Yusuf ini dikenal dengan asbatun nasi fi Muwatta Malik, orang yang paling kuat riwayatnya dalam kitab Muwatta Malik.
Jadi orang yang paling tahu akan hadis-hadis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Maka Imam Yahya Ibnu Ma'in mengatakan, aku tidak tahu di alam semesta ini, di bumi ini yang lebih tahu dari Abdullah Ibnu Yusuf tentang Muwatta Imam Malik. Qala hadatsani Lais, yaitu Lais Ibnu Sa'ad. Lais Ibnu Sa'ad. Qala hadatsani Sa'id, yaitu Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Makburi. Jadi kalau mendengar Sa'id berarti Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Makburi. An Abi Syuraih. Abi Syuraih namanya adalah Khuwailid Ibnu Amr. Menurut sebagian para ulama dikatakan beliau namanya adalah Abdurrahman. Wakila Khuwailid, tapi yang paling dikenal adalah Khuwailid Ibnu Amr. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, li Amr Ibnu Sa'id, wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah, di mana ia mengutus utusan ke Mekah. Idan li ayyuhal amiru, izinkan wahai amir, uhaditsu qaulan, aku akan menceritakan kepadamu satu ungkapan. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumil fathi, bahwa Nabi sallam berdiri keesokan harinya di hari Futuh Mekah. Sami'athu udunayya, jadi perkataan itu didengar dengan kedua telingaku. Kata orang Sunda mah tenamut cepil, enggak pinjam telinga maksudnya. Artinya tidak ada perantara, beliau langsung yang mendengar. Ya. Kalau bahasa biasanya orang Sunda, bahasa pertengahan tenginyum celi gitu ya. Dalam arti mendengar langsung, enggak pinjam telinga. Entah benar orang digunakan enggak dalam bahasa Indonesia, enggak tahu ya saya. Saya bukan ahli bahasa. Wa wa'ahu qalbi, dan aku pun sangat paham maknanya. Artinya hadir, hatinya juga hadir, paham. Wa absarat ainayya hina takallama bihi, dan aku pun melihat, termasuk untap kedua bibirnya Nabi sallam di saat itu. Jadi melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, kemudian hati pun hadir dan paham apa yang dikatakannya. Hamidallah wa asna alaihi, di mana baginda Nabi sallam itu memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian beliau berkata, inna Makkah harramahallah, sesungguhnya Makkah itu telah diharamkan Allah. Walam yuharimahal nasu, dan tidak diharamkan oleh manusia. Artinya yang dimaksud tanah haram, hudud. Wala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir ayusfika dihadaman, untuk mengalirkan darah di tempat itu. Artinya tidak boleh peperangan, tidak boleh membunuh dan seterusnya. Wala ya'dida biha syajar, dan tidak boleh juga memotong pepohonannya, tidak boleh menebang. Fa in ahadun tarakhasa li kita Rasulullah biha, jika ada orang ya berdalih meminta keringanan karena Nabi SAW pernah berperang di saat itu, yaitu Futuh Mekah maksudnya. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian, innallaha qad adina li rasulihi, sungguhnya Allah telah mengizinkan bagi rasulnya, walam ya'dan lakum, dan tidak mengizinkan untuk kalian.
Wa inna ma adzina li fiha sa'ah an-naharin, dan hanyalah diizinkan kepadaku hanya sejenak saja dari waktu siang. Tsumma adat hurmatuha al-yauma, kemudian kembali lagi diharamkan hari ini, kahurmatiha bil amsi, seperti telah diharamkan sebelumnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan waliyubalighi syahidu alal ghaib, tolong sampaikan semua apa yang aku katakan tadi kepada orang-orang yang tidak hadir. Ini kejadiannya pada Futuh Mekah. Pada hadis yang kedua, qala hadatsana Abdullah ibnu Abil Wahab, hadatsana Hammad. Di sini adalah Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid. An Ayyub As-Sikhtiyani, an Muhammad, yaitu Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin, imam. An Abi Bakrah, Abi Bakrah namanya adalah Nufai ibnul Harith. Nufai ibnul Harith. Dzukira an Nabi sallallahu qala, dikatakan bahwa Nabi sallallahu bersabda, ini di Arafah ketika haji wada. Jadi kalau tadi di kisah apa? Futuh Mekah, kalau ini di kisah tentang haji wada. Inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian. Dan Muhammad ibnu Sirin mengira bahwa Nabi SAW mengatakan dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini. Artinya kahurmati yaumikum hadza, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, di bulan Zulhijjah. Dalam satu riwayat dikatakan fi baladikum hadza, di negeri ini, maksudnya Mekah Mukarramah. Ala yubalighi syahidu minkum alal ghaib, ala yubalighi syahidu minkumul ghaiba, hendaklah yang menyaksikan di antara kalian hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini mengetengahkan dua hadis dalam judul bab orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Ya. Bab orang yang menyampaikan hadis kepada orang yang tidak menyaksikannya. Pada hadis ini tentunya banyak hukum, tapi kita tidak akan sesempurna karena akan dibahas di tempat-tempatnya. Tapi kita akan ambil yang paling pokok yang bersesuaian dengan bab ilmu. Jadi bersesuaian dengan bab ilmu. Pada bab ini menjelaskan sebagai dalil wajibnya menyampaikan ilmu. Jadi wajibnya menyampaikan ilmu. Wa kitmanul ilmi haramun, dan menyempurnakan menyembunyikan ilmu hukumnya haram. Jadi menyampaikan ilmu itu hukumnya wajib.
dan menyembunyikan ilmu hukumnya haram. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Jadi barang siapa yang tahu hukum-hukum, maka wajib dia untuk mengajarkan kepada yang tidak tahu dan menyampaikan kepada yang tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ahlul kitab yang mereka menyembunyikan ilmu. Dan Allah Ta'ala telah memperingatkan mereka seperti dalam surah Ali Imran ayat 187 Allah berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunahu linnasi wa la taktumuna. Dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab agar menjelaskannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Di sini perintah dan mengandung larangan. Jadi orang itu wajib menyampaikan ilmu syar'i dan haram menyembunyikannya. Kemudian dalam hadis ini juga dijadikan dalil kewajiban untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi. Jadi orang yang tahu hadis-hadis Nabi wajib untuk menyampaikannya dan haram untuk menyembunyikannya. Mu'adz bin Jabal ketika mendapatkan hadis-hadis yang populer itu, ya Mu'adz at-tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Fa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'alallah ala yu'adzibahu ma lam yusyriku bihi syai'a. Mu'adz bin Jabal pernah membonceng Nabi SAW dalam kendaraan beliau yaitu keledainya. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Mu'adz, tahukah hak Allah kepada hambanya dan apa hak hambanya kepada Allah? Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengajari Mu'adz hak Allah kepada hambanya agar hambanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Dan hak hamba kepada Allah agar Allah tidak mengadabnya siapa yang tidak menyekutukannya. Jadi orang yang tidak menyekutukannya tidak diadab. Maka Mu'adz bin Jabal tidak menyampaikan hadis ini dengan cepat-cepat waktu itu, karena takut ada orang-orang yang bergantung kepada hadis ini, yaitu yang penting tidak syirik, yang penting ngucapin kalimat syahadatain walaupun tidak beramal. Takut ada orang-orang yang lemah imannya dan sempit pemahamannya, maka menjadikan banyak orang yang tidak beramal, bergantung kepada kalimat syahadatain saja. Maka Mu'adz bin Jabal mengakhirkan menyampaikan hadis ini, lalu ketika di akhir hayatnya menyampaikan hadis ini, dan dikatakan beliau merasa berdosa dalam mengakhirkan penyampaian hadis ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW itu hukumnya wajib, dan yang menyembunyikannya adalah berdosa. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu merasa berdosa. Dan kita melihat hadis tentunya balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Nah, kaum muslimin
teman-teman yang saya hormati, jadi saya ingin menyampaikan poin penting di sini. Guru itu tidak lepas dari dua kelompok besar guru. Yang pertama guru pengemban risalah, ustadz atau guru pengemban risalah. Yang kedua guru sekedar pekerja. Jadi guru yang sekedar wadifah, pekerja. Nah, kalau kita memilih profesi guru, sesungguhnya guru ini berbeda dengan yang lainnya. Kode etiknya bahwa guru itu karena ilmu itu kebutuhan manusia. Maka apabila orang jadi guru, identik dengan orang yang memberikan pelayanan publik, yang hukum asalnya adalah hak sesama manusia. Jadi harus sifatnya adalah kemanusiaan, bukan mencari yang dinamakan keuntungan dunia. Ya. Tapi sekarang kan udah berubah. Dokter dalam kode etiknya dokter itu lebih kepada membantu hukum asalnya. Polisi, tentara memberikan keamanan, dan negara wajib memberikan jaminan. Jadi jaminan kepada guru, jaminan kepada keamanan, jaminan kepada dokter. Karena ini semuanya ruang lingkup kebutuhan manusia. Tapi ketika hari ini udah berubah kode etiknya, maka terjadilah rusak gitu. Ya, kan kode etik dokter itu tidak ada dokter malam memilih saya kerja siang, nggak bisa gitu kan? Karena hukum asalnya orang bekerja itu adalah untuk memberikan pelayanan publik. Apalagi kalau pakai undang-undang ya. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa itu. Walaupun Indonesia menetapkannya baru pendidikan dasar sampai SMA aja gitu kan. Makanya kalau kuliah mahal gitu kan di Indonesia. Kalau kuliah apa? Mahal. Karena ya yang ditanggung jawab oleh pemerintah baru sampai apa? Sampai SMA, pendidikan dasar. Dasar menengah atas, bawah kan itu. Nah, tapi ketika orang jadi ustadz, jadi guru, itu mesti sosial. Tidak boleh bergeser kepada yang berkaitan dengan ya usaha gitu. Apalagi kalau mengajarkan agama gitu. Mengajarkan Quran. Ya, apalagi kalau tujuannya adalah menciptakan manusia yang menghambakan Allah. Apalagi kalau tujuannya dakwah Islam. Ya. Jadi itu sangat penting. Nah, ketika karakter dari pendidikan itu tidak ada, maka terjadilah kerusakan dari kemanusiaan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati, itu wajib kita pahami. Ya, dan kita belajar bab ilmu bahwa Imam Bukhari membuat bab liyubalighi syahid alal ghaib. Jadi sini bab wajibnya menyampaikan hadis-hadis Nabi. Bab wajibnya menyampaikan ilmu. Yang menyembunyikan itu adalah berdosa. Ya. Kemudian hadis ini berkaitan tentang kita tahu tanah haram. Jadi ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syiar bagi kaum muslimin. Ya. Dan kita akan ambil di tempatnya saja, tidak akan diambil di sini insyaallah ya. Berkaitan dengan adab berkhutbah dan sebagainya. Tapi saya akan bawakan satu lagi berkaitan dengan ilmu di sini, yaitu berkaitan dengan orang ketika akan menghabarkan satu berita, itu dia mengumpulkan data yang bisa dipercaya orang. Jadi ketika orang akan menghabarkan satu berita,
boleh bagi dia untuk mengumpulkan segala sesuatu yang memungkinkan orang itu akan percaya kepada apa yang dihabarkan oleh kita. Jadi untuk meyakinkan. Nah, di sini seorang rawi menyebutkan 3. Pertama, dia mengatakan, aku mendengar dengan kedua telingaku langsung. Yang kedua, aku menyaksikan dengan kedua mataku, katanya. Yang ketiga, dia pun mengatakan dalam kondisi aku ini terjaga, dalam arti tidak lalai ketika mendengarkan itu. Sehingga aku benar-benar hafal gitu apa yang diceritakan oleh Nabi SAW itu, sangat hafal. Kenapa? Kedua telingaku mendengar, kedua mataku melihat, dan dalam kondisi hati pun hadir. Jadi artinya bukan dalam kondisi lalai, bukan dalam kondisi ya sibuk dengan hal yang lainnya, tidak. Aku mendengar semua isinya. Bab yang selanjutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu ismi man kadzaba 'alan nabi sallallahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ali ibn Ja'ad. Qala akhbarana Syu'bah. Qala akhbarani Mansur. Qala sami'tu Ribni ibn Hirash yaqulu sami'tu Aliyan yaqul qala Nabi sallam la tukadzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Qala hadatsana Abul Walid qala hadatsana Syu'bah an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi qala qultu li Zubair inni la asma'uka tuhadditsu an Rasulullah sallam kama yuhadditsu fulanun wa fulan. Qala amma inni lam ufariqhu walakin sami'tu yaqul man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith an Abdul Aziz qala Anas innahu la yamna'ani ahad an uhadditsakum hadisan katsiran anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qala hadatsana Maki ibnu Ibrahim qala hadatsana Yazid ibn Ubaid an Salamah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bab yang ke-38. Bab dosa orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdusta kepada Nabi, beda ya. Kalau berdusta kepada Nabi artinya orang cerita kepada Nabi dengan cerita yang dusta. Kalau kadzaba ala artinya berdusta mengatasnamakan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kadzib ala salasati maratib. Dusta itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-kadzibu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah. Dan ini tentunya min kabairi dzunub, dosa yang sangat besar. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi orang berdusta atas nama Allah. Yang kedua, al-kadzibu fi ahadithis rasul. Jadi berdusta dalam hadis-hadis Rasul. Itu orang yang mengatakan qala Rasulullah padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya. Ini dalam ilmu mustalah hadis dikatakan kadzdzab wadha.
orang yang suka bikin hadis-hadis palsu. Orang yang bikin hadis-hadis palsu, kadzab. Bahkan mereka dikenal juga dengan dajjal. Dajjalun mina dajajilah, kadzab, wadha, al-mukhtara, al-mukhtalaq. Orang yang mengada-ngadakan, orang yang berdusta. Yang ketiga, al-kadzibu fi ahadisin nas, yaitu berdusta dengan sesama manusia. Ya, artinya dalam cerita dengan sesama manusia. Dosa adalah apa? Berdusta termasuk dosa besar. Maka Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdu ilal jannah. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur itu akan memotivasi orang melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan orang ke surga. Hati-hati dengan dusta, karena dusta itu mendorong orang untuk melakukan dosa-dosa, dan dosa akan mengantarkan orang ke neraka. Jadi berdusta. Al-kadzib min alamatil munafikin, dan berdusta adalah merupakan ciri orang munafik. Kita tahu dalam syarat la ilaha illallah itu ada syarat, di antara syarat yang 7 adalah as-sidqu, yaitu muwafaqatul lisan ma'al qalbi, sesuainya lisan dengan hati, itu namanya sidqu, benar. Kalau tidak sama lisan dengan hati, maka itu namanya kadzib, pendusta, yaitu orang-orang munafik. Alladzi yudhirul islam wa yubtinul kafir, orang yang menampakkan iman tapi dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Nabi SAW mengatakan apa? Ayatul munafik salasa. Ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Apabila dia bercerita maka dia apa? Dusta. Kemudian hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu dikenal hadis mutawatir. Jadi dikenal dengan hadis mutawatir, dan mutawatirnya dikenal dengan mutawatir lafzi. Jadi mutawatir lafzi. Jadi sesekali kalau antum ditanya, coba berikan contoh hadis mutawatir lafzi. Cukup antum jawab, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir, mutawatir lafzi. Karena hadis ada 2, sebagaimana udah pernah dengar, hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah matawatara, ya, sanaduhu, ya, walam yatatau alal wa yastahzilu, yani tawatuhum alal kadzib. Marawahu adadun katsirun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh riwayat yang banyak. Adapun hadis ahad ada 3, ya. Hadis masyhur, hadis ajiz, hadis gharib. Kalau hadis mutawatir maka berarti disepakati sahih, ya. Kalau udah hadis dikatakan mutawatir, ya sahih.
Dan hadis mutawatir ada dua, yaitu mutawatir lafzi, kemudian mutawatir maknawi. Ya. Berdusta kepada Allah dan Rasulnya tentunya dosanya lebih besar ketimbang berdusta kepada selainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai orang yang berdusta kepada Allah itu orang yang paling zalim. Lihat dalam surat Al-An'am, Allah berfirman ayat 93, "Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadzibah." Dan berdusta kepada Rasul sama dengan berdusta kepada Allah. Karena syariat itu sama, syariat dari Allah dengan syariat dari dari Rasul dengan syariat dari Allah. Kemudian para ulama menjelaskan berdusta kepada ulama lebih besar dosanya dari berdusta kepada orang biasa. Jadi kalau antum menceritakan satu cerita dari orang biasa dengan menceritakan sesuatu dari ulama lalu berdusta, itu dosanya beda. Karena konsekuensinya beda. Kalau orang mengatakan ini ucapan dari Syekh Fulan, menisbatkan dari Syekh Albani umpamanya, menisbatkan dari Syekh bin Baz, padahal keduanya tidak mengatakan, maka itu lebih besar dosanya dari kita menceritakan dari si fulan yang bukan ulama. Karena kalau penceritaan dari ulama itu akan tamwih, artinya akan merusak agama orang, ya, akan merusak agama orang. Karena mafsadatnya lebih besar. Jadi kerusakannya lebih besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini sebagai dalil tentang bahayanya wadha, halak, yaitu bahayanya hadis-hadis palsu dan bahayanya orang-orang yang membuat hadis palsu. Oleh sebab itu, para ulama telah menjelaskan bahaya bid'ah lebih besar dari bahaya dosa besar. Walaupun kalau satuannya mungkin ada dosa besar yang lebih besar daripada bid'ah satuan. Tapi berbuat bid'ah atau mengada-ngadakan dalam agama lebih besar dari dosa besar. Karena orang yang melakukan bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah itu punya konsekuensi pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada al-kadzib Allah.
Dan dikatakan dosa besar karena ancamannya neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dalam sekte-sekte Islam, artinya sekte-sekte yang menisbatkan kepada Islam, ada sekte yang menghalalkan dusta, yaitu Rafidhah. Itu apa? Rafidhah. Sehingga para ulama hadis berkata, la tuhaditsu ani Rafidhah. Janganlah kalian mengambil hadis dari orang Rafidhah, karena mereka menghalalkan apa? Dusta. Jangan mengambil hadis dari Rafidhah, karena orang Rafidhah itu punya syiar adalah dusta. Bahkan dusta itu bagian dari poin penting dalam agama mereka yang dinamakan dengan apa? Taqiyah. Kemudian para ulama menjelaskan tentang orang yang insaf dari berdusta, apakah hadisnya diterima atau enggak. Banyak ulama hadis yang berpendapat pendusta apabila dia insaf dari dustanya tetap hadisnya tidak diterima. Bahkan dalam pepatah Arab mengatakan al-kadzibu la yusaddaqa wa in sadaqa. La yusaddaqa wa in sadaqa, afwan. Orang yang berdusta tidak dibenarkan walaupun benar. Ya, sampai di sini dulu kita adzan Isya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bab ke-38 ini. Pada bab yang ke-38 ini juga menjelaskan tentang larangan bagi kita meriwayatkan hadis dhaif kecuali kalau menjelaskan derajatnya. Jadi kita tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif. Tidak boleh menyampaikan hadis dhaif kecuali kalau kita menjelaskannya. Ya, salah satu bahaya hadis dhaif tentunya adalah pintu bid'ah itu dari hadis-hadis dhaif ya. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak mengapa membuat hadis-hadis dhaif dalam bab targhib tarhib, yaitu yang dikenal dengan fadhailul amal. Itu hadis-hadis seputar keutamaan amal. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya itu menjelaskan
tentang bantahan kepada pendapat ini. Imam Ibnu Hajar mengatakan, waqad iktaro qaumun minal jahalah fawadau hadisa fi targhib wa tarhib wa qalu nahnu lam nuqaddib alaihi bal fa'alna dzalika li ta'yidi syari'atihi. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, kata beliau, sungguh telah tertipu satu kelompok dari orang-orang yang bodoh. Jadi terpedaya dengan orang-orang yang bodoh. Dari kata-kata la takdzibu alayya, yaitu orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu seputar hadis yang memberikan motivasi atau motivasi untuk melakukan, motivasi untuk meninggalkan, targhib, tarhib. Kenapa katanya? Mereka mengatakan karena kami tidak beralasan untuk berdusta kepada Rasul, justru kami untuk menguatkan syariat Rasul gitu. Jadi seperti menyebutkan pahalanya sekian, keutamaannya segini gitu kan. Itu yang dinamakan targhib, tarhib. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak benar karena menetapkan sunnah, menetapkan jadi wajib, menetapkan ini utamanya begini, maka itu sama memiliki kedudukan penetapan hukum dan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti umpamanya hadis-hadis yang ma'ruf di kita, yang ada di lisan-lisan para penceramah, seperti motivasi kebersihan, an-nadhafatu minal iman, motivasi tentang ilmu, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, utlubul ilma walau bisin. Untuk NKRI umpamanya hubul watoni minal iman. Ya. Menuntut ilmu wajib. Menjaga kebersihan disyariatkan. Orang mukmin mencintai negaranya dan mempertahankan negara dan kedaulatannya dianjurkan. Tapi orang mukmin tidak perlu dan tidak boleh mengeluarkan hadis-hadis untuk memberikan motivasi, karena itu dusta atas nama Rasul dan itu min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Kalau orang akan meriwayatkan hadis dhaif, maka wajib menjelaskan kedhaifan hadisnya. Nah, tadi dikatakan sebagai penutup mungkin malam ini, sebagai sekte yang membolehkan dusta itu sekte orang-orang Syiah, yaitu orang-orang Rafidhah. Maka para ulama hadis
itu mengeluarkan redaksi jangan meriwayatkan dari Rafidhah. Kenapa jangan meriwayatkan dari orang Rafidhah? Karena orang Rafidhah itu punya syiar al-kadzib, yaitu dusta. Seperti ya dalam ajaran Syiah bahwa riwayat tidak boleh kecuali dari Ahlul Bait, maka mengeluarkan hadis seperti ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, ini hadis kadzib ya. Hadis munkar. Hadis yang dhaif sekali. Bahkan orang-orang Syiah memiliki keyakinan tidak boleh meriwayatkan tafsir kecuali ya dari imam salah satu yang 12. Atau hadis umpamanya ana darul hikmah wa ali babuha, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Dan hadis-hadis palsu ini pintu dari pintu-pintu bid'ah. Jadi pintu-pintu bid'ah. Dan hadis-hadis palsu itu dari berbagai kalangan. Ada dari kalangan kerajaan, ada dari kalangan pedagang, ada karena perseteruan politik, dan seterusnya. Dan di antara munculnya hadis-hadis palsu itu dari ubad, kalangan orang-orang yang punya giroh ibadah tapi sempit ilmu. Jadi minal ubad. Maka disebutkan oleh Umar ibn Khattab, salah satu yang akan menghancurkan Islam itu pertama adalah munafik alimul lisan. Kemudian yang kedua salah satunya adalah al-abidul jahil. Jadi kaum intelek yang mereka munafik. Dan yang kedua adalah al-abidul jahil, orang-orang abid tapi jahil. Orang-orang bodoh yang tidak paham agama, dan ini merusak agama. Kalau dalam ahlul kitab itu dikatakan ya, yaitu ruhban-ruhban, rohib-rohib. Adapun makna-makna hadis yang lainnya dari hadis ini kita akan ambil di bab tertentu nanti. Di dalam bab tertentu insyaallah. Jadi yang jelas bab ini mengajarkan kepada kita tentang bahayanya tentang membuat hadis-hadis palsu. Ya. Dan hadis ini pun mengingatkan akan adanya hadis-hadis palsu yang dibuat oleh al-wada'un yang membuat hadis-hadis palsu. Dan hal yang sangat penting yang tadi disampaikan yaitu bagian dari hadis ini yaitu larangan menyampaikan hadis dhaif. Kalau kita akan menyampaikan hadis dhaif, maka ada kewajiban untuk menjelaskan kedhaifannya.
Nah, barangkali itu yang bisa kita bahas di malam ini tentang hadis-hadis larangan untuk berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu atau dua pertanyaan tidak mengapa. Tadi disampaikan bahwa menyampaikan hadis hukumnya wajib dan menyembunyikannya adalah haram. Lalu bagaimana dengan hukumnya bagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tidak menyampaikan semua hadis Nabi dan menyembunyikannya? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bukan berarti tidak menyampaikan hadis. Jadi bukan berarti tidak menyampaikan hadis, tapi tidak menyampaikan hadis di saat-saat fitnah yang berkaitan dengan hadis-hadis seputar yaitu imaratus su, yaitu hadis-hadis yang mengatakan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim yang diisyaratkan di dalam hadis, yang suka diambil oleh kita hari ini dalam istilah cok-cok gali cok gitu. Jadi dicocok-cocok gitu. Oh, pemimpin kita ini sama dengan hadis ini nih gitu ya. Yang nanti akan terjadi gejolak politik. Dan Abu Hurairah di saat itu tidak disampaikan di saat itu, tapi disampaikan di saat lain. Tidak ada yang tidak disampaikan hadisnya. Maksudnya ketika terjadi konflik, ya, kemudian seperti umpamanya ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengangkat putranya, yaitu siapa? Putranya Muawiyah yang masih kecil. Ya. Itu kan ada hadis tentang imaratus sibyan, pemimpin-pemimpin anak kecil. Nah, hadis itu tidak disampaikan di saat itu. Karena kalau disampaikan Abu Hurairah akan dipenggal lehernya gitu. Penggal lehernya. Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, bahwa agama ini ada yang urgen, yang paling pokok, ada yang tidak. Karena hadis itu tidak berkaitan dengan hukumnya, jadi tidak berkaitan dengan sisi amal. Ya, ada takdir kauni yang Allah Taala menyebutkan. Seperti akan munculnya mulkan Jabarian, mulkan Abon. Ya, itu memang akan terjadi dalam sepanjang sejarah, akan terjadi. Ya, tapi kan tidak urgen dengan amal itu. Tidak urgen dengan amal, tidak urgen dengan apa yang dilakukan oleh mukmin di saat itu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala tidak menyampaikan di saat itu. Tapi bukan berarti Abu Hurairah tidak pernah menyampaikannya. Karena hadis-hadis itu ada. Hadis-hadis yang Abu Hurairah mengatakan dan aku menyembunyikannya, hadis itu ada. Hadis-hadis tentang imaratus sibyan itu kan ada, kita baca hari ini, kita meriwayatkannya hadis hari ini dan berada dalam kitab-kitab hadis. Hanya saja Abu Hurairah di saat itu tidak menyampaikan ketika terjadinya gitu. Terjadinya sehingga orang tidak begini, oh hadis ini relevan nih dengan sekarang pengangkat imam yang sekarang gitu. Karena itu adalah kefakihan orang di dalam beragama. Ya. Karena hadis itu kita tahu ada hadis ahkam, ada hadis yang berkaitan dengan hukum, ada yang lainnya. Ya. Ya. Umur berapa Yazid diangkat jadi imam? Yazid ibnu Muawiyah, ya kan?
Kalau antum ditanya lebih utama mana, Al-Husain ibnu Ali dengan Yazid? Jelas Al-Husain ibnu Ali sahabi. Tapi ketika itu Muawiyah mengangkat putranya jadi amir, dan itu belum saatnya. Nah, ada hadis-hadis seputar Imaratus Sibyan, nah tidak disampaikan di saat itu. Jadi tidak disampaikan di saat itu. Hadis itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu hadis-hadis seputar fitnah yang berkaitan dengan ciri-ciri pemimpin zalim dan sebagainya gitu. Di saat terjadinya fitnah itu gitu. Disinilah kaidahnya bahwa apa? Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Jadi setiap ucapan ada tempatnya, dan setiap tempat ada ucapan yang layak untuk kita katakan. Dan ini kaidah penting. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk metode pengajaran dan metode pembelajaran, bahwa ilmu tidak disampaikan dalam setiap tempat. Jadi ada yang dikasih ini, ada yang dikasih ini, ada yang dijawab ini, ada yang dijawab ini gitu kan. Maka itulah dalam kaidah pendidikan yang dinamakan, yaitu memahami al-fawarik wal mawahib. Karena kalau antum jadi pengajar ya, orang yang akan diberikan ilmu itu tidak bisa semuanya. Tapi ada standar ilmu yang harus tahu. Kayak orang paham iman global, ya semua mukmin harus paham iman global. Tapi iman tafsil tidak mungkin. Setiap orang harus tahu iman tafsil. Termasuk antum yang duduk sama saya hari ini, ya juga tidak mampu semuanya sama. Maka ilmu dikasihkannya. Ini sekarang umpamanya antum hadir sama saya duduk, ya orang yang tidak mungkin hafal Quran tidak akan diajarkan ilmu qiraah. Ngapain ngajarin ilmu qiraah kepada orang yang tidak hafal Quran? Karena tidak mungkin. Ya. Ngajarin ilmu mustalah hadis kepada orang yang sulit menghafal hadis juga jangan. Karena dalam orang Sunda bilangnya hamul pelor gitu. Nanti ustadznya hambur tenaga ngajarin itu. Maka ini yang dinamakan taksimul mawahib. Ya. Kalau sekarang itu dinamakan dengan pembagian multi intelijensinya, dibedakan sepulan begini sepulan gitu. Karena pendidikan itu adalah taksimul mawahib. Nah, pendidikan hari ini di Indonesia itu pendidikan pemaksaan gitu kan. Makanya tidak membuahkan manusia yang hebat. Karena memaksa orang untuk semuanya, nilai matematika sekian, IPA-nya sekian, biologinya sekian, harus nilainya 9 semua. Ya. Dan itu tidak mungkin manusia dibegituin gitu. Ya, saya sering sampaikan ini karena memang ya, saya tidak perlu saya nilai matematikanya 9 buat apa? Abu Qatadah nilai 9 matematika buat apa? Ya, saya bertindak hari ini kalau bikin bangunan tinggal pakai telunjuk. Ya, saya nggak perlu tahu sinus kosinus tang, tidak tahu ukuran besi, nggak usah. Saya bilang tolong bikin bangunan ukurannya sekian, gambarnya ini. Telunjuk, uangnya dikasihkan, selesai. Ya, selesai. Ngapain saya harus mikir-mikir itu? Kan gitu. Itu dunianya suksesnya begitu. Pakai lidah, pakai telunjuk. Bahkan orang yang punya kemampuan menggambar itu hanya jadi pesuruh. Jadi apa? Jadi pesuruh. Kecuali kalau dia jadi kontraktor, maka dia akan kaya. Kalau dia hanya jadi tukang gambar, ya walaupun dibayar gambarnya 100 juta, tidak akan untungnya seperti kontraktornya 1 miliar kan, itu beda. Bedanya juga 900 juta. Nah, jadi ini ilmu gitu kan, ilmu. Jadi ilmu.
Ya, jadi setiap ilmu ada disiplinnya untuk memahaminya, termasuk juga masalah yang tadi gitu. Jadi yang dimaksud Abu Hurairah itu tidak menyampaikan, yang dimaksud apa kan gitu. Ya, jadi jangan dipahami letterleknya begitu. Karena di situ ada maksud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kenapa Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang fitnah di waktu-waktu yang lain? Di waktu-waktu yang lain cuma Abu Hurairah mengasih tahu, aku tidak menyampaikannya di saat-saat terjadi apa? Fitnah. Ketika Muawiyah menjadi khalifah dan mengangkat siapa? Putranya, maka hadis itu tidak disampaikan di saat itu. Karena juga akan terjadi orang yang tadi cok-cok gali cok mungkin ya, bahwa oh inilah yang dimaksud dengan hadis ini gitu kan. Sehingga tidak terjadinya ketaatan kepada pemimpin di saat itu. Padahal kalau udah jadi pemimpin, mau standar ataupun tidak standar wajib ditaati dalam kapasitas dia pemimpin selama tidak memerintah kepada yang maksiat, itu qaidahnya katanya. Ya, sampai di sini pembahasan kita di malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.